Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya di T4Play. Jadi kali ini saya langsung aja mau masuk ke proses pemasangan master rem dan juga selang remnya ya. Seperti yang kalian lihat ini di sini pakai punya KTC dan punya TDR seperti yang di video unboxing kemarin. Oke, langsung aja ke proses pemasangannya. Oke teman-teman, jadi ini sudah terbongkar semua ya. Kayaknya sih cukup bongkar segini aja. Jadi kita langsung aja copot bagian master remnya. Oke teman-teman, jadi ini sudah tercopot ya master remnya. Ini master rem bawahnya, dan ini kabelnya juga, selang remnya udah dicopot. Lalu nanti kita akan dipakai punya TDR. Tapi ini maling nanti problemnya itu ada di switch master remnya ya, switch master rem yang sini. Ini paling mungkin punya bawaannya itu yang ini ya, dipotong mungkin kabelnya buat nyambungin ke master rem yang baru kayak gitu, karena nggak punya kabel yang seset kayak gini ya. Jadi ini mungkin nanti dipotong aja. Oke teman-teman, jadi ini master remnya udah terpasang di motor. Jadi seperti ini ya, karena tadi kan nggak sempat pas siang hari, jadi ini dilanjutin malam hari. Dan ini posisinya seperti ini. Ini dulu sih udah pernah dicowak ya. Kalau belum dicowak ini pasti kecowak kalau punya Jupiter Z1, dan juga di bagian bawah yang sebelah sini biar nggak mentok ke sini ya. Itu tadi switch juga udah diakalin, disambung, dan ini udah jadi. Dan untuk bagian selang remnya itu lewat sini ya, lewat sini. Baut penjonnya itu yang melengkung di bawah, yang lurus di sebelah atas. Karena punya Jupiter Z1 itu kan ada tutupnya ya di atasnya. Jadi ini nanti di sini mungkin selangnya itu nanti kan lewat sini ya, itu dibolongin di patoknya, tutup patoknya di sebelah sini, nanti lewat sini ke atas. Karena apa? Karena selang tabung remnya itu pendek banget. Jadi ya nanti lewat sini, muncul dari dalam ya, terus ke atas, dan nanti tabungnya di sebelah sini. Oke, nanti saya kasih tahu kalau udah terpasang. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kalau udah kepasang. Jadi kita fokus di sini dulu. Ini saya di sini dilubangin buat selang ke tabung remnya, dan ini sebenarnya kurang panjang memang. Jadi ini nggak bisa benar-benar berdiri tegak, karena nanti kalau diberdiriin tegak itu terlalu nekuk ya, dan nanti kasihan di bagian selangnya. Mungkin nanti akan saya ganti dengan ukuran yang sedikit lebih panjang. Dan ngomong-ngomong, untuk seri master rem KTC Track itu kebetulan ini di sini cuman bisanya pakai dot 4 ya. Ini ada tulisannya use only dot 4 brake fluid ya. Jadi nggak bisa pakai dot 3, nggak kayak yang biasanya. Dan ini saya juga udah tanya ke admin KTC Racing, dan memang katanya memang nggak bisa pakai dot 3 karena biar mempercepat waktunya. Jadi proses bleedingnya itu kita tuang terlebih dahulu minyak remnya di sini, lalu kita siapkan sedotan dan juga selangnya ya, yang nanti ini langsung kita masukkan ke nepelnya. Jadi ini nepelnya kita buka terlebih dahulu seperti ini ya. Oke, lalu kita masukkan aja bagian selangnya ya. Jadi itu posisinya biar minyak remnya itu cepat turun ke bawah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita bantu dengan nyedot dari bawah, dari nepel ya, agar minyaknya cepat turun. Karena kan biasanya kalau mau ngebleeding itu lama di bagian nungguin minyaknya turun ya. Jadi kita sedot terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini baru selesai bleeding kemarin malam ya, dan ini sudah terpasang semua, udah beres, dan sudah bisa buat ngerem. Jadi kayak gini ya, seperti yang kalian lihat ada banyak coakan di sebelah sini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk handle-nya memang KTC Track yang ini nggak sepanjang kayak mirip punya KTC yang radial ataupun punya KRS dan Moto1 yang hampir satu kelas ya. Jadi ini sedikit lebih pendek dan mirip kayak punya Nissin Samurai.
Dan untuk feel-nya ini benar-benar clicky banget karena kemarin sudah di bleeding dengan sempurna. Dan oh ya, ngomong-ngomong, di sebelah sini nih bodinya dicowak sedikit. Kenapa yang sebelah sini juga dicowak dan agak digeser ke sebelah kiri? Karena yang punya Jupiter Z1 itu bawaannya kan kayak gini. Dudukan spionnya itu nge-L ya. Namun kalau pakai yang ini itu nanti otomatis handle remnya agak ke sana lagi, otomatis digeser lagi ke sedikit. Nah, nanti mengakibatkan itu terlalu pendek gitu loh. Karena yang sebelah kiri punya saya itu handle couplingnya itu udah panjang banget, jadi nanti nggak imbang. Dan juga ya itu sih ini di bagian lubang bautnya itu agak kurang ke bawah sedikit kalau pakai Master M punya KTC Track yang ini. Jadi saya pakai bawaannya yang punya KTC Track yang dudukan bautnya, dudukan spionnya itu lurus. Pakai ini, jadi mau nggak mau agak digeser. Tapi ya memang sebenarnya yang saya kejar itu biar di bagian handle-nya itu bisa digeser ke sini sedikit. Nah, paling mentok segini sih. Karena di dalam sini itu ada semacam bodinya itu cembung ke depan situ ya. Jadi ini udah mentok, nggak bisa digeser ke sini lagi kayak gitu. Dan ini bautnya itu beda kayak punya Yamaha yang kalau mengencangkan itu ke kiri ya. Jadi ini kayak mirip punya motor-motor Honda, jadi mengencangkannya ke sebelah kanan kayak gitu. Untuk masalah feel pengeremannya ini enak banget, serius, clicky banget dan juga pakem banget. Jadi mungkin kita langsung aja test ride-nya aja ya. Oke teman-teman, kita langsung aja test ride untuk Master M-nya ya. Jadi nanti kita sedikit bincang-bincang dan juga saya share sedikit apa yang sudah saya rasakan. Dan ngomong-ngomong, ini Master M-nya kemarin kan sudah di bleeding dan sebenarnya nggak keesokan harinya langsung saya test ride. Jadi ini sudah saya pakai sekitar 2 harian. Jadi untuk mendapatkan feel first impression-nya. Jadi mungkin ini bukan review yang benar-benar review ya, lebih tepatnya lebih ke first impression karena baru beberapa hari pakai. Jadi nanti ada video reviewnya yang versi jangka panjangnya mungkin di 5 bulan ataupun 1 tahun yang akan datang kayak gitu. Karena kalau ngetes Master M memang 1 minggu 2 minggu itu kurang pas gitu, kurang dapat feelnya. Dan ngomong-ngomong, kenapa saya ganti Master M motor saya ini, karena kan motor saya itu Master M-nya udah nggak enak, jadi seal Master M-nya itu harus diganti. Sebenarnya saya udah beli punya Federal itu, tapi nggak saya pasang. Mungkin nanti Master M-nya saya jual aja padanya kayak gitulah, ketimbang nggak kepake ya kan. Dan ngomong-ngomong, proses pemasangannya seperti yang kalian lihat tadi ya, itu ada beberapa memang kalau mau dipasang di motor Jupiter Z1 ya, otomatis kalau motor teman-teman berbeda ya, mungkin pemasangan khususnya di area apa yang akan dicowak itu agak sedikit berbeda kayak gitu. Jadi langsung aja masuk ke pembahasan Master M-nya. Jadi di penggunaan selama 2 atau 3 hari yang ini itu benar-benar feel pengeremannya super upgrade banget dari standar punya Jupiter Z1. Meskipun Jupiter Z1 kalian masih baru loh ya Master M-nya. Karena kalau dibandingkan dengan Master M punya Jupiter Z1 saya kan itu udah gak sehat ya. Meskipun itu motor kalian masih baru, ketimbang pakai Master M bawaan masih jauh lebih enak pakai Master M yang satu ini. Seriusan, gak bohong. Ini feelnya hampir mirip sama kayak punya Nissin Samurai. Dan juga karena ini pistonnya gede, lebih gede ketimbang bawaan Jupiter Z1. Ini kan pistonnya 12,7 mm. Itu jangan dipadukan selang rem braided ya punya TDR, otomatis ya tekanan minyak remnya itu lebih enak dan juga lebih maksimal kayak gitu untuk bagian pengeremannya. Dan kalau teman-teman ada yang tanya apa keras atau enggak bang kayak gitu ya, kalau saya rasakan sejauh ini enggak terlalu keras, tapi juga enggak seempuk punya bawaan Jupiter Z1. Karena apa? Mungkin karena Jupiter Z1 kaliper bawaannya pakai 1 piston. Karena memang kalau kaliper 1 piston kayak punya saya itu
pakai ini udah maksimal banget sih. Dan juga kalau master rem yang KTC ini lebih maksimal lagi itu pakai kaliper yang 2 piston kayak gitu. Karena motor saya kan masih 1 piston ya. Jadi agak sedikit keras, tapi nggak keras yang lebay dan nggak bikin nyaman loh ya. Masih benar-benar bisa ditolerir lah. Terbukti kemarin saya buat hard braking, ada mobil yang mendadak ngerem juga enak banget, terus nyaman, nggak dud-dudan kayak gitu. Oke, kita coba ya. Enak banget serius buat ngerem. Yang tadinya motor saya itu kalau ngerem itu untuk mengurangi kecepatan dari 100 umpama ya ke sekian itu agak sedikit lama. Pakai master rem ini enak banget. Otomatis pistonnya itu lebih gigit. Enak lah serius. Kalau saya boleh bercerita ya teman-teman, master rem punya saya itu dulu sebenarnya enak banget ya, meskipun memang nggak seenak yang ini, tapi akhir-akhir ini itu memang pistonnya itu, piston master remnya udah kurang maksimal dorongan untuk dorong minyaknya gitu. Jadi kalau mau hard braking ataupun ya ngerem agak dalam itu nggak gigit gitu loh, agak sedikit loss. Ya sebenarnya sih dibelikan sealnya punya bawaan, punya Yamaha kan kurang lebih sekitar 100 ribuan sih cukup sebenarnya, udah enak lagi. Tapi karena saya sebenarnya kemarin ganti master rem ini itu tujuannya selain untuk safety, itu juga buat nyari tampilan gitu. Dulu sempat mau beli Moto One ataupun KRS, tapi saya jujur masih agak ragu karena harganya kok murah bener gitu loh. Kalau beli Nissin itu kemahalan. Tapi kemarin kalau saya nggak tahu KTC Racing ngeluarin master rem ini sih, saya beli punya Moto One. Itu kan kurang lebih sekitar 230.000 ataupun 250 kalau di online. Dan ini lebih mahal, cuman ya kalau saya lihat punya teman saya itu punya Moto One itu kualitinya itu sedikit di bawahnya sih, nggak sebagus punya KTC yang ini. Master rem ini enak banget di motor saya, nggak terlalu kelas, meskipun ini motor saya itu kalipernya cuma 1 piston, tapi saya yakin banget kalau ini motor saya diganti kalipernya pakai entah itu punya Nissin Samurai ataupun RCB ataupun ya seminimalnya punya bawaan R15 dan R25, itu pasti bakal enak banget sih ini dipadukan dengan master rem KTC ini dan juga selang braided punya TDR. Dan karena saya sudah upgrade ke ukuran master rem yang lebih tinggi, otomatis kalau dibandingkan dengan Jupiter Z1 yang baru itu master remnya ya, maksud saya ini cuman dikit banget sih ngeremnya, udah ngegigit kalibernya dan udah cukup pakem lah dan enak buat ngerem, nggak perlu terlalu dalam menariknya. Jadi secara tenaga itu lebih effortnya lebih dikit lah.
dan akibatnya ya nggak capek banget kalau perjalanan jauh. Jadi ngerem dikit set kayak gini udah ngerem lah, udah mengurangi kecepatan gitu. Apalagi kalau teman-teman rumahnya di daerah pegunungan yang sering naik turun. Nah kalau pas turun kan pasti sering banget narik rem terus ya. Nah itu cocok banget teman-teman upgrade ke master rem yang lebih gede dengan selang braided punya TDR ataupun punya Hell Racing gitu ya, yang lebih bagus, biar ya tekanan master remnya atau tekanan minyaknya itu tetap stabil. Dan yang saya suka itu ini tuasnya nggak terlalu panjang, meskipun sebenarnya kalau ngelihat di handle sebelah kiri punya saya ini, handle couplingnya itu malah yang ini panjang banget. Kalau yang ini oke lah, kelihatan pendek tapi pas di tangan kalau ngerem pakai 2 jari, karena kebetulan saya kan ngeremnya pakai 2 jari aja, jadi ini pas banget ukurannya. Dan ya catatan aja buat motor Jupiter Z1, nyuaknya ya lumayan. Tapi kalau teman-teman pasang ya yang lebih rapi lah ya, jangan kayak saya kayak gini. Oke, jadi nggak terlalu banyak yang saya kasih tahu ya, karena ini kan ya review singkat lah kayak gitu. Dan juga ini baru beberapa hari penggunaan. Jadi kalau nanti ada apa-apa di kedepannya saya akan update di channel saya yang satu ini. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya di channel saya ini, karena buat ngejar AdSense gitu ya, siapa tahu dapat duit. Jadi kesimpulannya, kalau motor kalian itu macam motor saya Jupiter Z1 ataupun Jupiter Z, pengen ganti master rem dan juga looknya tetap ganteng tapi pengen tetap safety, itu ya saya sarankan pakai master rem yang satu ini ataupun pakai punya Moto1 ataupun KRS. Tapi kalau teman-teman pengen build quality yang lebih oke, itu pakai punya KTC yang satu ini. Di bagian handle-nya itu krum-krumannya ini lebih tebel sih, nggak kayak punya Moto1 kayak gitu. Pokoknya worth it banget lah. Yang pasti pesan saya itu, kalau temen-temen pengen ganti master rem, pengen yang tampilannya lebih oke gitu ya, jangan beli yang no name lah please. Itu benar-benar nggak safety lah, nggak jelas gitu kan keamanannya, dan juga harganya juga murah banget. Malah mending beli aja bekasan punya R25, itu malah jauh lebih worth it. Oke ya teman-teman, jadi reviewnya seperti itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, siapa tahu ada kesalahan yang saya jelaskan ataupun ada yang kurang, silahkan kalian tambahin aja sendiri di kolom komentar. Oh ya, satu lagi yang ketinggalan, jadi pesan saya itu kalau teman-teman beli master rem yang KTC Track ini, belilah sekarang juga karena harganya udah nggak ngotak seriusan. Oke, sekian video dari saya dan terima kasih.